Sahabat Anies dan Ganjar alumnus UGM bikin surat terbuka. Kutitipkan bangsa dan negeri ini kepadamu. Kawan Anies Baswedan serta Ganjar Pranowo sewaktu di Universitas Gadjah Mada UGM TM. Lutfi Yazid membuat pesan terbuka pada dua teman-temannya itu yang hendak berkelahi di Pilpres 2024. Selanjutnya pesan terbuka yang ditulis oleh kawan Anies serta Ganjar. Sahabatku Anies Baswedan serta Ganjar Pranowo yang bagus. Mudah-mudahan kawan berdua bersama keluarga senantiasa pada kondisi segar walafiat serta pada jaminan Tuhan Yang Maha Satu. Amin betul Rabbal Alamin. Sehubungan dengan sedang pada hembusan atmosfer fitri, izinkan aku melafalkan aman lebaran 1444H atau 2023 meter. Harap maaf lahir serta hati. Berikutnya, aku berlaku seperti kawan kamu berdua. Mau mengantarkan catatan proklamator kita, Ir. Soekarno. Dengan perkataannya, kutitipkan bangsa serta negara ini kepadamu. Pasti aku tidak berambisi semacam Bung Karno karena dia merupakan figur penting bangsa yang amat kita hormati serta sedemikian itu banyak jasanya untuk negara ini. Aku sekedar cuma mencupliknya sebab catatan itu pantas kita pikirkan serta disematkan pada kawan berdua. Sahabatku Ganjar serta Anies yang bagus. Aku memahami kawan dari jarak lumayan dekat karena kita satu angkatan serta satu kampus. Apalagi, Ganjar ialah sahabat selevel aku di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada UGM, sahabat dialog mengenai kalangan belia serta teman berdebat aku. Semenjak mahasiswa, di sebagian peluang, aku serta Anies pula sering bertukar pikiran mengenai kehidupan kampus, antusiasme hidup serta era depan negara ini. Rumah orang tua istri Anies serta rumah orang tua istri aku pula bertetangga. Dari Ganjar serta Anies inilah, aku pula banyak berlatih. Juga, seringkali kita sempat silih mendatangi rumah satu serupa lain, walaupun amat tidak sering. Aku melihat, semenjak mahasiswa kawan berdua merupakan penggerak biarpun berlainan fakultas ataupun kelompok. Kesukaan kamu berdua pada negara ini, pada merah putih tidak diragukan lagi. Sesudah dari Bulak Sumur kampus UGM, jalur hidup kawan berbeda-beda. Memanglah begitulah hidup serta rahasia yang harus kita lakukan. Dikala mahasiswa, telah banyak yang memperhitungkan era depan kawan berdua kalau nanti kawan berdua diramalkan hendak jadi figur serta orang berarti di negara ini. Serta itu jadi realitas. Sebab daya kawan berdua dan saking cinta dan hormatnya pada kamu berdua, jauh saat sebelum terdapat pendeklarasian capres, dalam suatu WhatsApp grup yang terdiri dari sebagian mantan penggerak UGM segenerasi. Apalagi di grup WA itu dalam awal mulanya terdapat Ganjar serta Anies. Saya menggulirkan ilham supaya kamu berdua diduetkan jadi capres serta cawapres. Tergantung dirundingkan siapa yang ingin capres serta siapa yang ingin cawapres. Sebagian merespon positif ilham itu. Yang lain memilah buat tidak membahas keadaan yang beraroma politik serta pilpres sebab dua-duanya merupakan teman. Walaupun dikala ini belum terdapat penentuan atau ketetapan sah dari KPU perihal penamaan kawan selaku calon sah kepala negara RI, tetapi PDI Peperangan sudah dengan cara sah menyatakan Ganjar Pranowo selaku calon kepala negara RI. Sedemikian itu pula dengan Partai Nasdem, Partai Demokrat serta PKS, yang sudah menyatakan Anies Baswedan selaku calon kepala negara RI pada pemilu kelak. Juga terdapat pula Prabowo Subianto pada bentrokan Pilpres 2019 di Dewan Konstitusi. Aku merupakan satu dari 8 pengacara Prabowo Subianto serta Sandiaga Salahuddin Uno, yang telah dijagokan oleh Partai Gerindra selaku capres. Bisa jadi sedang hendak terdapat lagi capres serta cawapres yang lain hingga terdapat penentuan sah dari Komisi Penentuan Biasa buat penyelenggaraan pemilu 2024. Sehabis penamaan kawan berdua oleh para partai politik itu, sehingga alat, spesialnya alat sosial, hiruk pikuk memberitakan mengenai profil, asal-usul serta sepak terjang kawan. Banyak pandangan disoroti serta dikuliti, tidak sering pula pemberitaan ataupun alat itu sudah hadapi bias, bebas dari kondisi dan situasionalnya, bukan cerminan diri kawan berdua yang sebetulnya. Aku melihat, kamu berdua berkawan dengan bagus, apalagi mempunyai rute komunikasi spesial, paling tidak hingga saat sebelum kawan berdua dideklarasikan. Ikatan serasi itu mudah-mudahan bisa ditiru oleh masa pendukung tiap-tiap sebab kenyataannya tidak sedikit yang setelah itu membentrokkan,
serta membenturkan kawan berdua. Serta saat ini situasinya telah mulai terasa serta memanas. Walaupun saat ini kawan telah mendiami posisi tiap-tiap selaku capresri, tetapi tetaplah berasumsi waktu jauh, konsisten berapat, berkawan dengan ikhlas. Ini berarti, karena kedudukan cumalah terpercaya serta sedangkan karakternya, sebaliknya pertemanan hendak amat berarti buat dipertahankan selamanya. Sahabatku Anies serta Ganjar yang terpandang, banyak narasi mengenai perkoncoan kita, bagus kala di UGM, pada rute profesi ataupun kala di warga yang bersama kita natural serta kita tahu. Tetapi tidak seluruhnya bisa kita ceritakan di mari. Biarlah seluruh itu jadi memo serta ingatan kita. Apalagi, kepada pesan ini juga tentu hendak memanen membela serta anti. Namun, bukankah membela serta anti merupakan perihal yang lazim di alam kerakyatan semacam ini? Aku cuma mau mengamanatkan pada kawan berdua mengenai amanat konstitusi. Bagus pada pembukaannya ataupun pasal-pasalnya pada UUD 1945. Mengenai bangsa serta negara ini yang ialah amanat konstitusional untuk kita seluruh. Awal UUD 1945 haruslah jadi roadmap buat jadi Indonesia balik, reinventing Indonesia. Semacam yang kawan pahami, konstitusi kita UUD 1945, memandatkan kalau negeri kita merupakan negeri hukum ataupun kerap diucap selaku the rule of law ataupun konstitusionalisme. Kita pasti akur kalau konstitusi merupakan suatu kontraktum nobili, noble agreement, perjanjian terhormat, dan perjanjian bersama yang ialah bimbingan penting serta pandom beramai-ramai kita pada menciptakan angan-angan kehidupan berbangsa serta bernegara. Dalam titik ini kita butuh berlega hati serta akseptabel kasih yang maksimal pada para penggagas republik ini. Yang berarti lagi, amanat konstitusi kita merupakan, supaya kita melempangkan kejelasan hukum yang seimbang artikel 28D bagian 1. Bila kita cek konstitusi kita, artikel dan bagian yang memiliki tutur seimbang, pada konstitusi kita jauh lebih banyak dari yang memiliki tutur hukum. Itu maksudnya, pada kehidupan berbangsa serta bernegara, penguatan kesamarataan atau kesamarataan sosial pada siapapun ialah perihal yang harus kita prioritaskan. Aku memohon pada kawan, dengan seluruh segan, buat berkomitmen mengaktualisasikan amanat konstitusi itu. Komitmen buat melakukan terpercaya konstitusi inilah yang hendak jadi future legacy untuk kawan berdua. Sahabatku Ganjar serta Anies yang bagus. Kalau di antara kawan berdua memiliki kerangka balik serta style yang berlainan, itu aku maklum karena itu suatu yang biasa terdapatnya. Tidak terdapat orang yang sempurna. Tetapi, aku percaya kawan berdua amat menyayangi tanah air ini, memajukan merah putih. Aku yakin, niat kamu berdua amat kokoh buat itu. Oleh karena itu, niatkan serta kuatkan niat kawan berdua buat menghasilkan negara ini lebih maju, lebih demokratis, serta lebih berkeadilan sosial. Begitu juga jadi angan-angan para penggagas bangsa. Niatkan dengan jujur serta ingat hendak keberlanjutan negara ini dan era depan angkatan kelak. Begitu juga pernyataan Simon Sinek, leadership is not about the next election, it is about the next generation, yang searah dengan catatan Bung Karno di atas. Berkontestasilah serta berkompetisilah dengan bersih, segar, serta silih meluhurkan. Ayo kita laksanakan pemilu esok dengan jujur serta seimbang cocok mandat konstitusi. Takluk serta berhasil pada suatu pertandingan serta kontestasi merupakan perihal yang lazim. Serta aku percaya kawan berdua hendak bernyawa besar menyambut apapun hasilnya esok. Demikian serta Damai Rukun, TM, Lutfi Yazid, alumni Universitas Gadjah Mada.